Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadan alaihi salatu wassalam. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Palembang pada Ramadan kali ini akan coba memberikan semacam kultum tausiah singkat berkaitan dengan Kutaib, buku kecil yang sangat bagus yang dikarang oleh Kiai Raden Hajid, Haji Hajid, di mana beliau adalah murid dari Kiai Ahmad Dahlan. Beliau punya buku yang berjudul adalah Falsafah Ajaran Kiai Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini pada bulan Ramadan ini akan memberikan penguatan ideologi dan pemahaman tentang misi dan visi dakwah Muhammadiyah. Jadi kita coba akan bacakan dulu berkaitan dengan muqaddimah dari kitab yang dikarang oleh Kiai Hajid ini. Beliau menyebutkan dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina amma ba'du. Sejak pulang dari Pondok Termas pada tahun 1916, saya masuk perkumpulan Muhammadiyah. Pada waktu itu saya berumur 19 tahun. Kemudian saya berguru, berteman dengan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri perkumpulan Muhammadiyah tersebut, hingga beliau wafat pada tahun 1923. Jadi genap 6 tahun saya berkhidmat, berguru, dan berteman dengan beliau. Dalam waktu 6 tahun, saya tidak mendapat ilmu apapun dari beliau yang dapat tercatat dalam hati, kecuali hanya 7 perkara. Begitu juga saya yakin bahwa kesulitan yang timbul dalam masyarakat umum dan dunia internasional akan dapat diatasi dengan 7 perkara yang akan saya terangkan dalam buku ini. Sebelum saya menerangkan wejangan dan pelajaran Kiai Ahmad Dahlan berkaitan 7 perkara itu, lebih dahulu perlu saya terangkan di sini kitab-kitab apa yang mengisi jiwa Kiai Ahmad Dahlan. Pada mulanya kitab-kitab yang dipelajari atau ditelaah oleh beliau adalah kitab-kitab yang biasa dipelajari oleh kebanyakan ulama di Indonesia dan ulama Makkah. Misalnya, dalam ilmu aqaid ialah kitab yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu fikih dari madhab Syafi'iyah. Dalam ilmu tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah itu beliau mempelajari tafsir Al-Manar karangan Rasyid Ridha, majalah Al-Manar, dan juga tafsir Juz Amma karangan Syekh Muhammad Abduh, dan mutalaah kitab Al-Urwatul Wusqa karangan Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Dalam waktu mengikuti beliau, yang sering saya lihat ialah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Abduh. Kedua, tafsir Juz Amma Syekh Muhammad Abduh. 3, kitab Kanzul Ulum. Keempat adalah kitab Dairatul Ma'arif karangan Farid Wajdi. Kelima adalah kitab-kitab Fil Bid'ah karangan Ibnu Taimiyah, sebagaimana juga kitab At-Tawassul wal Wasilah. 6 adalah kitab Al-Islam wan Nasraniyah karangan Muhammad Abduh. Ketujuh adalah kitab Idharul Haq karangan Rahmatullah Al-Hindi, dan kitab-kitab hadis karangan ulama dari mazhab Hambali, dan beberapa kitab lainnya yang tidak perlu satu persatu saya terangkan di sini. Ini adalah muqaddimah beliau. Dari beberapa muqaddimah ini ada poin yang bisa kita ambil. Apa itu? Yang pertama, Kiai Ahmad Dahlan tidak melupakan basis turos hasanah, klasik keilmuan Islam. Maka sebagaimana disebutkan oleh murid beliau, pada mulanya beliau juga banyak membahas kitab-kitab yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga ilmu fikih dari madhab Syafi'iyah. Maka poinnya adalah seorang ulama dimanapun dia berada, termasuk juga kita ketika berada di Indonesia, jangan lupakan juga mengkaji kitab-kitab yang juga biasa dipelajari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, yang kedua, Kiai Ahmad Dahlan juga berusaha melakukan sebuah perjalanan intelektual yang unik. Apa itu? Beliau tidak menumbuhkan sifatut ta'assub, sifat fanatisme hanya berdasarkan satu aliran saja, baik itu aliran akidah maupun aliran fikih. Sebagaimana kitab-kitab yang beliau pelajari, beliau memutolaah dari kitab-kitab dari madhab Syafi'iyah. Tetapi beliau juga banyak
memutolaah kitab-kitab karangan dari madhab Hambali, ya. Dan beliau juga memadukan antara ya ulama-ulama yang katakanlah ulama kontemporer sebagaimana Syekh Abdul, Syekh Rasyid Ridha, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, tanpa kemudian melupakan terus ulama-ulama yang jauh lebih dahulu ada seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama lainnya. Nah, maka warga Muhammadiyah harus menguasai 3 zaman. Dia berpijak pada masa lalunya, kemudian dia perlu menatap masa depan dengan visi yang baik untuk berpijak masa kini dengan kekokohan yang baik. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallahi fathun qarib, wa basyiril mu'minin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.